Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Oke, kita masuk ke video kedua pada pelatihan ini. Di sini kita akan mengenal art dan art markdown. Oke, kita langsung saja. Saya izin share screen. Oke, silakan teman-teman membuka program R-nya dan yang tampil seperti ini. Teman-teman bisa pilih file, new file, kemudian art markdown. In class, saya tulis ya, in class day 1. Oke, akan muncul tampilan seperti ini. Untuk amannya kita save dulu, Ctrl S. Plus day 1. Oke, setelah itu akan muncul seperti ini. Yang lainnya itu bisa dihapus. Oke, kita mulai perkenalan dengan art. Perkenalan art dan art markdown. Nah, untuk membuat sebuah komen, atau sintaks di art markdown, kita dapat tulis di chunk. Oke, apa itu chunk? Chunk itu untuk menuliskan perintah apapun. Nah, yang namanya chunk itu ketika shortcutnya itu Ctrl Alt I. Silahkan menekan Ctrl Alt I. Oke, untuk menuliskan perintah ini namanya chunk. Untuk membuat chunk baru itu shortcutnya Ctrl Alt I. Oke, ini saya hapus ya. Itu hanya untuk pengenalan chunk. Nah, sebelum memasuki materi, baiknya kita menuliskan beberapa shortcut yang akan kita gunakan untuk mempermudah pembelajaran hari ini.
pertama itu untuk insert cang baru. Kalau mau buat cang baru tadi digunakan untuk menuliskan perintah. Teman-teman bisa menekan Ctrl Alt I secara bersama-sama. Yang kedua, untuk menjalankan satu line dari perintah, dari command di dalam cang, itu bisa gunakan Ctrl Enter. Berikutnya, untuk menjalankan semua command di dalam cang, sekaligus itu shortcut-nya Ctrl Shift Enter. Nah, untuk membuat objek baru, Alt kurang. Yang kelima, untuk running semua cang yang ada di atasnya, Ctrl Alt P. Kemudian yang terakhir, untuk run semua cang itu bisa gunakan Ctrl Alt R. Ctrl Alt R. Oke, adapun beberapa logical operator yang digunakan di R. Logical operator di R itu pertama sama dengan itu untuk logical sama dengan. Terus yang kedua itu ada apabila ada perintah tanda seru sama dengan, ini untuk tidak sama dengan. Kemudian yang ketiga itu untuk lebih dari kemudian ini ada simbol untuk kurang dari, kemudian kurang dari sama dengan. Yang terakhir itu ada lebih dari sama dengan. Nah, untuk operasi matematika, untuk kali itu kita gunakan ini. Perkalian. Terus untuk pembagian itu garing.
Untuk penjumlahan oke, ini untuk penjumlahan, kemudian ini untuk pengurangan. Nah, seperti yang saya katakan di video sebelumnya, R ini sensitif ya. R itu sensitif. Jadi apabila contoh kasusnya kalau R itu sensitif, misal saya menuliskan algoritma. Nah, apakah sama dengan saya menuliskan algoritma? Apakah sama kalau saya menuliskan algoritma dengan A-nya kecil? Nah, tentu berbeda ya. Dia tidak akan membaca ini sama. Jadi hati-hati dalam penulisan huruf besar dan huruf kecil. Karena ini dia tidak sama. Padahal sama-sama tulisannya algoritma, hanya perbedaannya di huruf awalnya saja. Ada yang huruf besar, ada yang huruf kecil. Oke, untuk materi berikutnya kita coba membuat objek di R. Objek di R. Untuk membuat objek di R, kita harus menggunakan perintah. Nah, untuk membuat objek, kita harus gunakan perintah kurang dari, kemudian kurang. Nah, tadi kan sudah diajarkan shortcut-nya. Apa shortcut-nya untuk membuat objek baru? Ada yang masih ingat tadi? Kalau membuat cang baru itu Ctrl+Alt+I. Kalau membuat objek baru itu Alt kurang. Oke, kita coba ya. Misal kita mau membuat perintah baru. Kita buat cang baru, berarti Ctrl+Alt+I. Ctrl+Alt+I. Kemudian kita mau membuat perintah. Misal kita buat objek 1. Oke, objek 1 itu objek 1, kemudian perintahnya itu shortcut-nya tadi Alt kurang. Misal kita tulis Stimik Handayani. Untuk objek 1. Nah, untuk objek 2, spasi, shortcut perintah itu tadi Alt kurang. Misal
Saya menuliskan dosen mahasiswa umum. Oke, tadi shortcut-nya untuk merunning perintah itu bisa menggunakan menjalankan satu line di dalam Chang itu Control Enter. Nah, tapi kan ini lebih dari satu line, ada 2 line. Berarti kita pakai shortcut-nya yang kedua. Control Shift Enter. Oke, silakan Control Shift Enter, ditekan secara bersama. Dia akan running. Nah, berikutnya untuk membuat nama objek separator atau pemisah yang direkomendasikan itu adalah separatornya itu under. Nah, misal kita membuat Chang baru, berarti tadi untuk membuat Chang baru, Ctrl Alt I. Silakan tekan Ctrl Alt I, terus kita membuat objek 3. Separator yang baik itu seperti ini. Objek 3, terus untuk komennya itu Alt kurang. Misal di objek 3 itu ada pelatihan data science. Oke, karena dia hanya satu line, berarti untuk runningnya, untuk menjalankan cuma Control Enter. Karena dia hanya satu line. Jadi silahkan tekan Control Enter. Nah, untuk menampilkan isi, dalam objek, menggunakan perintah print. Nah, kita coba. Silakan buat Chang baru, Ctrl Alt I. Kemudian apabila kita ingin menampilkan isi dari objek yang kita buat, kita ketik print dalam kurung. Misal kita mau panggil objek yang mana? Misal yang terakhir ya, objek 3. Objek 3. Karena dia hanya satu line, berarti Ctrl Enter untuk merunning. Oke, di dalam objek 3 ini ada pelatihan, data, dan sains. Untuk menampilkan
output untuk menampilkan output nilai dalam objek itu selain menggunakan perintah print kita dapat langsung menuliskan objek yang ingin ditampilkan. Oke, misal kita buat yang baru dulu, Ctrl+Alt+I, kemudian kita mau tampilkan isi dari objek 3. Bisa langsung ditulis objek 3, kemudian running. Karena dia hanya satu baris, kita runningnya pakai Ctrl+Enter. Oke, sama ya. Yang tadi ditampilkan, mau pakai kata print atau langsung menuliskan perintah objek apa yang ingin ditampilkan. Baiklah, kita lanjut ke struktur data di R. Nah, struktur data di R itu ada yang namanya vektor. Nah, vektor ini merupakan struktur data di R dengan satu dimensi. Syaratnya ketika membuat vektor hanya boleh terdiri dari satu tipe data saja. Ketika terdapat lebih dari satu tipe data di dalam vektor akan dilakukan implicit coercion. Oke, saya tuliskan ya. Vektor itu adalah struktur data di R dengan satu dimensi. Syarat ketika membuat vektor hanya boleh terdiri dari satu tipe data. Satu tipe data saja. Nah, ketika terdapat lebih dari satu tipe data di dalam vektor akan dilakukan implicit coercion. Oke, apa itu implicit coercion? Implicit coercion itu mengubah tipe data, objek tersebut ke tipe data yang paling umum. Nah, berarti ada beberapa tipe data di dalam R. Macam-macam tipe data ya. Macam-macam tipe data di R. Pertama itu ada karakter. Yang kedua itu ada kompleks. Yang ketiga itu ada numerik. Yang keempat itu ada integer. Yang kelima itu ada logical.
Nah, kita akan bahas satu-satu. Apa itu karakter, apa itu kompleks, apa itu numerik, apa itu integer, dan logika. Namun biasanya antara numerik sama integer, kadang orang sulit membedakan karena sama-sama angka. Nah, di numerik itu, dia bilangan bulat dan kontinu atau desimal. Kontinu maksudnya desimal. Jadi selain angka 1, 2, 3, dan 4, dia juga bisa 1,5. Nah, itu numerik. Beda dengan integer. Integer hanya bilangan bulat. Oke, berikutnya kita kenalan satu-satu. Pertama kita kenalan dengan apa itu karakter. Oke, untuk mengetahui tipe data di R, itu teman-teman bisa cek tipe datanya dengan menggunakan perintah class. Nah, jadi misalnya kita buat cang baru, Ctrl Alt I, terus kita mau cek tipe datanya, klasifikasi dari tadi kita sudah buat beberapa objek 1, objek 2, objek 3. Nah, misal kita coba objek 1. Klasifikasi dari objek 1. Nah, untuk merunningnya karena dia hanya satu line, jadi Ctrl Enter. Oke, klasifikasinya dia karakter untuk objek 1. Nah, apa maksudnya tadi di sini disebutkan implicit question, mengubah tipe data objek tersebut ke tipe data yang paling umum. Nah, misal kita buat cang baru, Ctrl Alt I. Di sini kita buat contoh implicit coercion. Contoh implicit coercion, misal kita buat objek 4. Objek 4, alt kurang, isinya itu ada Juli, kemudian ada true, kemudian ada 1, kemudian ada false, kemudian ada angka 23 misal. Nah, ada objek 4 yang isinya Juli, true, 1, false, 23. Nah, kira-kira ini tipe data apa? Teman-teman bisa gunakan perintah class. Class dari objek 4. Oke. Kita running. Kan kalau running satu line tadi Ctrl Enter. Kalau lebih dari satu line kita gunakan Ctrl Shift Enter. Oke. Ternyata dia masuk karakter. Padahal kita tahu sendiri Juli itu tipe data karakter. True, false itu adalah tipe data logikal. 1 itu integer. Integer 23 itu juga bisa ya integer. Nah, tapi yang dia baca bukan logikal atau integer atau numerik. Dia terdapat implicit coercion. Tipe datanya apabila lebih dari satu tipe data dalam satu vektor akan dilakukan implicit coercion. Implicit coercion itu mengubah tipe data objek tersebut ke tipe data yang paling umum. Yang paling umum adalah karakter. Dia semakin ke atas, semakin umum.
Makanya tadi di sini objek 4 itu walaupun isinya banyak tipe data, ini karakter, ini logikal, ini numerik, ini logikal, ini numerik, dia tetap bacanya karakter. Karena terdapat implicit coercion, dia mengubah tipe data ke yang paling umum. Oke, kita lanjut ke itu tadi untuk karakter. Kita lanjut ke kompleks ya. Ke kompleks, bilangan kompleks. Apa itu tipe data kompleks? Tipe data yang memiliki bilangan imajiner. Oke, kita buat contohnya. Ayo kita buat yang baru, Ctrl Alt I. Kita coba, kan tadi objek 4, misal objek 5. Kita buat objek baru, objek 5, Ctrl kurang. Kita buat yang baru. Terus, Alt kurang ya. Alt kurang, kemudian isinya itu misal 5 ditambah 1i, 4 ditambah 2i. Kita ingin tahu klasifikasinya. Berarti perintahnya adalah kelas dari objek 5. Klasifikasi dari objek 5. Oke, kita run, kena perintah lebih dari 2 line, kita runningnya pakai Ctrl Shift Enter. Oke, dia bacanya kompleks ketika ada bilangan imajiner. 5 tambah 1i. Oke, yang berikutnya itu numerik. Ctrl Shift Enter. Kemudian kita masuk ke numerik. Nah, numerik itu bilangan bulat maupun kontinu. Atau bilangan desimal. Kita langsung masuk ke contoh, Ctrl Alt I untuk buat yang baru. Tadi kan sudah objek 5, kita coba objek 6. Alt kurang. Contoh numerik itu misal dia 1,2. Misal 1, 2, 1,5, 2,5, 3. Ini adalah contoh numerik karena ada desimalnya juga di dalam. Untuk mengetahui klasifikasinya apa, kita gunakan perintah kelas, klasifikasi dari objek 6. Ctrl Shift Enter. Ctrl Shift Enter.
Oke, dia bacanya numerik. Oke, berikutnya tipe data. Setelah numerik itu ada integer. Integer ini kita buat yang baru, Ctrl Alt I. Kalau integer itu dia hanya bilangan bulat. Misal tadi ada objek 6, kita pakai objek 7 alt kurang. Di objek 7 itu misal 1 sampai 10. Nah, tanda titik 2 itu artinya sampai. Saya tuliskan. Tanda ini artinya sampai 1 sampai 10. Kita mau tahu klasifikasinya. Klasifikasi dari objek 7. Ctrl Shift Enter. Oke, klasifikasi dari objek 7 itu integer. Berikutnya itu adalah logical. Oke, logical. Logical. Kita buat yang baru. Ctrl Alt I, kemudian objek 8 alt kurang objek 8, misal isinya adalah true, false. Oke, untuk mengetahui klasifikasinya, perintah kelas dalam kurung objek 8. Ctrl Shift Enter. Oke, kalau logical itu dia hanya mengenal true atau false. Nah, itu tadi tentang vektor. Vektor itu dia hanya boleh memiliki satu tipe data dalam suatu perintah, dalam objeknya. Entah itu dia karakter, kompleks, numerik, integer, atau logical. Itu vektor. Nah, sekarang kita masuk ke matriks. Matriks itu dia bisa 2 dimensi. Struktur data di R-nya 2 dimensi. Matriks. Saya tuliskan dulu struktur data. Kan kalau vektor tadi cuma boleh 1 dimensi. Kalau matriks, struktur datanya, struktur data di R 2 dimensi. Struktur data di R itu 2 dimensi. Nah, kita coba, misal ada matriks 1. Kita buat yang baru. Ctrl Alt I. Matriks. Misal kita namakan matriks 1 alt kurang matriks dalam kurung misal datanya itu 1 sampai 10, kemudian
kita mau barisnya itu 2 baris, terus kolomnya kita encol, itu misal encolnya 5, terus by row sama dengan true, itu maksudnya dia akan dibuat ke bawah, berbaris. Untuk lebih paham, teman-teman bisa langsung panggil matriks 1. Itu seperti apa, Ctrl Shift Enter. Oke, matriks 1 itu matriks data 1 sampai 10. Barisnya 2, di sini baris sama dengan 2. And kolomnya 5. By row, oke. Ctrl Shift Enter. Oke, yang ditampilkan seperti ini kalau dalam bentuk matriks. Nah, misal saya dari matriks yang ada, dari data yang ditampilkan, saya hanya ingin mengambil baris kedua, kolom ketiga. Berarti, misal ini tidak semua yang saya ingin ambil. Saya hanya ingin ambil satu, yaitu baris kedua, kolom ketiga. Cara ini namanya, kalau ingin mengambil beberapa data, itu istilahnya subset. Contoh subset data di matriks. Kita buat yang baru, Ctrl Alt I. Kemudian untuk subset itu teman-teman tulis matriks. Misal tadi matriks 1. Oke, kalau dia subset bukan pakai kurung biasa, tapi pakai kurung siku. Nah, misal kita mau mengambil dari baris 2, kolom 3. Ctrl Enter. Oke, 8. Baris 2, kolom ketiga, 8. Berarti ini ya, angka 8. Misal kita hanya ingin mengambil baris pertama. Kan tadi ini baris kedua, kolom ketiga. Tapi kalau kita ingin hanya mengambil baris pertama, kita buat yang baru, Ctrl Alt I, kemudian data apa, matriks 1, data dari matriks 1, terus kurung siku, kemudian kita cuma mau mengambil baris pertama, kan perintahnya itu baris, koma, kolom. Oke, barisnya baris pertama, kolomnya semua, berarti kita tidak usah menuliskan. Ctrl Enter. Oke, berarti di baris pertama itu ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini. Nah, sama halnya apabila kita hanya ingin mengambil kolom kedua saja. Hanya mengambil kolom kedua. Oke, hanya mengambil kolom kedua. Itu berarti kita buat yang baru, Ctrl Alt I, kemudian data apa, data matriks 1, kemudian kurung siku. Tadi kan baris koma kolom. Barisnya kita mau ambil semua, kolomnya hanya kolom kedua. Ctrl Enter.
Oke, berarti yang ada di kolom kedua itu adalah 2 dan 7. Kolom kedua, 2 dan 7. Oke, jadi sebenarnya di matriks itu bentuknya ada baris, ada kolom. Oke, kita bisa masuk ke contoh berikutnya. Misal, kita ingin membuat, kita buat Cangbar dulu, Ctrl-Alt-I. Misal saya buat nama Alt kurang, nama itu misalnya ada Handayani, Atim, dan umum. Kemudian misal umur Alt kurang, umurnya Handayani itu misal 40, Atim 57, umum misal 65. Misal kita punya data ini, nama dan umur. Nah, sebenarnya di matriks ini terdapat dua vektor yang berbeda dalam menggunakan fungsi cbind dan rbind. Nah, teman-teman bisa buat tabel apakah dia berupa baris atau memanjang kolom. Oke, kita running dulu ya untuk panggil perintahnya. Ctrl Shift Enter. Kemudian misal di sini ada fungsi cbind. Kita buat yang baru, Ctrl Alt I. Kita coba fungsi cbind. Kita panggil nama, koma, umur. Ctrl Enter. Yang akan dia tampilkan seperti ini. Berupa baris ya. Ctrl Alt I. Kita buat yang baru, Ctrl Alt I. Kita coba fungsi rbind. Rbind nama, koma, umur. Ctrl Enter. Oke. Bisa ya dibedakan fungsi cbind sama rbind. Kalau cbind dia baris ke bawah, kalau rbind dia row, kolom, dia ke samping. Oke, saya rasa untuk video kedua sampai di sini kita simpulkan apa saja yang ringkasan Oke, kita masuk ke ringkasan video kedua. Kan tadi video pertama tentang install package Markdown. Ini adalah video kedua. Kita sudah ada di penghujung video kedua. Kita buat ringkasannya dulu.
hari ini kita telah membuat pembuatan objek di R. Tadi dengan beberapa shortcut. Kita buat perintah atau istilahnya itu chunk baru itu dengan Ctrl Alt I. Nah, kemudian kita sudah mengenal struktur data di R. Struktur data di R itu ada vektor. Vektor itu kalau dia satu dimensi, kemudian ada juga matriks untuk yang dua dimensinya. Kemudian hari ini kita sudah tahu tentang tipe data di R. Tipe data di R itu ada karakter, kemudian ada kompleks, kemudian ada numerik, integer, kemudian logikal. Nah, apalagi yang kita pelajari selain tipe data di R? Ingat, apabila dalam satu vektor terdapat lebih dari satu tipe data, maka akan dilakukan implicit quotient. Apa itu implicit quotient? Dia ubah ke tipe data yang paling umum. Oke, berikutnya apalagi yang kita pelajari hari ini? Cara subset vektor. Cara subset vektor itu nama, kemudian nama objeknya, maksudnya nama objeknya yang mau disubset, kemudian kurung siku, terus indeksnya. Oke, balas kurung siku. Terus cara subset. Oh, tadi kita tidak belajar cara subset vektor, dia cuma cara subset matriks. Nama objek, kemudian baris, koma, kolom. Baris, koma, kolom. Cara subset di matriks. Terus kita belajar apa lagi hari ini? Oh, untuk membuat matriks di R, menggunakan beberapa fungsi. Di antaranya yang pertama itu matriks datanya apa, kemudian barisnya berapa, kemudian kolomnya berapa, kemudian by row. Sini juga kita belajar untuk
si bind itu orientasinya kolom. Kalau rbind itu orientasinya baris. Oke, mungkin itu saja untuk pelajaran hari ini. Oke, file Art Markdown yang kita ketik di video ini akan saya share di Classroom. Oke, terima kasih sudah menonton video kedua untuk pelatihan pemrograman R untuk data science. Nah, sampai ketemu di video berikutnya, video ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi.